Salam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Sidang Jemaat Epifanias Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan kembali mendengar sabda firman Tuhan di Minggu Advent 29 November 2020. Sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, yang menjadi bahan renungan kita di Minggu Advent yang pertama ini diambil dari Yesaya pasal 42 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacanya dan ikutilah di dalam hati masing-masing, di dalam rumah kita, dimanapun kita berada. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca, yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami telah membaca sebagian dari firman-Mu, tetapi kami mau mengaku secara jujur di hadapan dalam keterbatasan kami. Logika kami tidak dapat menjangkau kedalaman firman. Oleh sebab itu, kami mohon biarlah Roh Kudus yang beroperasi dalam hati kami masing-masing, dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami agar kami memahami, mengerti, dan mau melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang penuh keterbatasan, ketidaklayakan, ketidakmampuan, bahkan dalam kebodohannya, pakai lidah mulut bibirnya, biarlah ia nyatakan sabdamu dalam bahasa yang sangat sederhana yang boleh kami cerna, yang dimengerti, dan sehingga kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Nyatakan isi hatimu Bapa, ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang kekasih, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat 1-9. Dan hari ini merupakan Minggu Advent yang pertama. Setelah kita melewati tahun gerejawi, berakhirnya tahun gerejawi, tanggal 22 kemarin, 29 ini kita merayakan satu Advent. Berarti satu lilin dibakar, menandakan bahwa kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sudah tiba kita di Minggu Advent. Saudara dan saya diajak mengharapkan kehidupan dan karya Kristus sebagai landasan iman dan sikap etis untuk menghadapi realita kehidupan saat ini dan
ke depan. Yang menjadi tema kita adalah Tuhan keadilan kita. Kita diajak untuk merenungkan dan menghayati kehidupan saat ini di masa kini dalam segala pergumulannya, dalam perspektif pengharapan dan penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kedatangan Kristus yang pertama ketika ia masih bayi, yang sebentar nanti kita akan kembali merayakan Natal 25 Desember. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali ketika ia datang untuk meminta pertanggungan jawab kita. Apa yang telah kita lakukan, lakoni, kita perbuat selama ada di perantauan di dunia ini. Kita diajak untuk apa? Untuk menempatkan seluruh pengharapan iman kita untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai hakim yang adil, Tuhan keadilan kita yang mau memutuskan hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Kalau di dunia ini hakim bisa kita sogok, tapi dia sebagai hakim tidak dapat dimanipulasi. Dia ingin meminta pertanggungan jawab kita. Kita memiliki landasan iman yang berpijak kepada karya keselamatan. Karya keselamatan Allah adalah penebusan Kristus. Pengharapan akan janji keselamatan Allah yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita sama-sama belajar supaya kita bisa mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di hari-hari terakhir ini. Kita boleh melihat mengapa Tuhan izinkan kita mengalami virus corona yang berkepanjangan. Ya, tidak terasa kita sudah sampai 29 November. Semua itu agar tergenapi. Sebab kedatangan Kristus banyak tanda-tanda yang harus kita alami. Peperangan di mana-mana. Ya, akan terjadi wabah penyakit. Akan terjadi wabah penyakit. Penyakit sampar, penyakit menular. Peperangan bangsa memerangi bangsa, bencana alam dan lain sebagainya, agar semuanya itu tergenapi. Ya, kita menghadapi segala macam yang Tuhan izinkan. Belum lagi dikatakan corona ini nanti sampai tahun depan dan terjadilah krisis yang begitu hebat. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita barang sedetik pun. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan keadilan kita. Kitab Yesaya adalah salah satu kitab yang berbicara mengenai Mesias. Di dalam Perjanjian Lama secara khusus, kalau kita menelusuri kitab Yesaya, ternyata kita menemukan gambaran tentang Mesias. Yang lebih dari satu kali kitab Yesaya mengatakan tentang hamba Tuhan, itulah hambaku. Yang menyatakan kebenaran, yang menyatakan keadilan, ya, yang membuka belenggu-belenggu dosa, ya, di dalam kehidupan umat yang telah berlalu. Ya, kita boleh melihat satu kali kitab Yesaya mencatat tentang hamba Tuhan itu Ebed Yahweh sebanyak 4 kali. Di pasal 42, 49, 50 dan 52. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Nabi Yesaya tidak bermaksud membuat perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, tetapi imam. Namun firman ini dimaksudkan untuk semua orang. Perhatikanlah dengan seksama. Semua berhala-berhala yang kau lihat tidak akan membawa engkau menuju kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita mau singkirkan. Dia adalah Tuhan keadilan kita, yang mau menyingkapi, yang mau membela segala hak kita kalau kita sedang tertindas, kalau kita sedang mendapatkan masalah. Manusia terbatas, pendeta sekalipun, tetapi Tuhan Maha Kuasa, Ia pembela kita yang agung, membawa kita menuju pada kehidupan
yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kasih Bapa yang mau dinyatakan melalui Mesias, yang mengambil ilustrasi ketika ia mengatakan bulu yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Itu sebagai gambaran orang yang hidup tanpa Kristus. Tetapi itu tidak dibuang, tetapi diperbaiki melalui hambanya. Bulu yang dimaksud di sini semacam ilalang besar yang banyak terdapat di sekitar sungai dan membuat kebiasaan pada zaman itu. Bulu yang sering dipakai oleh anak-anak Yahudi untuk apa? Untuk membuat suling yang sangat sederhana. Karena ilalang ini mudah sekali didapatkan. Maka apabila ditemukan ada ilalang yang retak, maka mereka akan membuangnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, bulu yang terkulai ini merupakan gambaran diri kita, gambaran diri saudara dan saya. Kita adalah manusia yang berdosa di zaman Perjanjian Lama, yang tidak punya nilai, sepatutnya dibuang dan dicampakkan. Maka Allah menyatakan orang-orang yang demikian ini tidak akan dipatahkannya, tidak akan dibuangnya. Hal ini menunjukkan kedalaman hati Tuhan. Orang yang merasa dirinya layak tidak akan pernah mengerti kedalaman kasih Allah. Kita telah mendapatkan anugerah Allah. Anugerah Tuhan pertama kali menemukan orang yang berdosa. Tuhan datang untuk mau mencari saya dan saudara sebagai orang berdosa untuk diselamatkan. Karena kita sudah mendapatkan anugerah Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika ia datang sebagai seorang Mesias menyelamatkan kehidupan kita. Allah sudah menetapkan sebelum dunia jadikan untuk menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita boleh melihat perikopan kita. Hanya ada satu kebenaran dan keadilan. Keadilan yang sejati, yakni Yesus Kristus yang menjadi penuntun dan petunjuk kehidupan kita, yaitu hanya melalui firman Allah. Apakah keadaan kita, apapun konteks kehidupan yang sedang kita lalui, dasar kebenaran dan kekuatan kita hanyalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapapun yang menjadi gembala ataupun pemimpin di dalam kehidupan kita akan menentukan keputusan akan sikap dan tindakan yang akan kita tempuh. Jika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala baik," maukah kita sepenuhnya, seekstensi kehidupan kita, baik pikiran, hati, dan tindakan kita digembalakan oleh Tuhan yang menjadi pembela kita? Yang memberanikan diri digembalakan oleh Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan adalah keadilan kita. Sesudah berbagai nubuat melawan raja-raja fasik, ada janji tentang akan datangnya seorang raja yang adil, yaitu tunas Daud. Kita boleh melihat silsilah Daud yang ditumbangkan melalui pembuangan, bertumbuh lagi, dan tunas yang akan disebut Tuhan adalah keadilan kita. Nabi, imam, dan raja adalah 3 jabatan di dalam Perjanjian Lama yang merupakan lambang dan nubuat mengenai pribadi Yesus Kristus. Yang selalu dilihat oleh gereja di sini adalah nubuat tentang Mesias, putra Daud, yang lebih agung, yaitu dia adalah raja di segala raja. Tetapi Tuhan mengingatkan melalui perikopan kita, kalau kita boleh baca di dalam Yeremia. Celakalah para gembala yang membiarkan kawanan gembalaannya tersebut adalah diombang-ambingkan. Adanya ajaran-ajaran atau nabi-nabi palsu. Untuk itu kita diingatkan
agar kita betul-betul lebih kembali kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah yang diutus Tuhan. Yang diutus Tuhan. Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya, celakalah orang yang memutarbalikkan, ya, yang hanya merupakan pemberita saja, yang memberitakan tentang harapan, tetapi tidak mau melakukannya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, realita yang terjadi di Indonesia ketika hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Nasib baik seorang Alia nama samaran yang menabrak orang sampai meninggal dan ia tidak dipenjarakan karena skenario ayahnya adalah salah seorang menteri karena ia sekolah di luar negeri. Ingat juga kasus nenek yang mencuri coklat. Dia diadili dan dia mengambil ranting di tempat orang dan berakhir ia dibui. Di manakah keadilan itu? Tema kita mengatakan Tuhan adalah keadilanku yang memberikan kita kekuatan, kemampuan. Agar kita tidak silau dengan segala hal, uang, jabatan, dan kekuasaan. Mari kita kembali kepada ajaran yang Tuhan kehendaki. Janji Allah, Tuhan adalah keadilan kita. Dari tunas Daud yang akan memerintah Israel, bahkan seluruh dunia dengan seadil-adilnya, karena Dia adalah keadilan itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan keadilan kita sebagai Raja yang adil, sebagai Gembala yang akan memperlakukan domba dengan adil, dan Gembala itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Daud dialah tunas Daud. Dari tunas Daud, disitulah Yesus lahir. Di masa Advent ini, kita kembali diingatkan agar kita mempersiapkan diri, mengevaluasi diri. Terlebih saat-saat COVID-19 ini kita lebih banyak kegiatan di rumah. Kalaupun kita kerja, ada yang lewat virtual, ada yang lewat Zoom meeting. Dan mari kita sejenak di Minggu Advent ini mengevaluasi diri. Tidak hanya ketika menjadi pemimpin, tetapi marilah mewujudkannya sesuai dengan peran kita masing-masing. Kita sebagai hamba, itulah hambaku yang berkenan di hadapan Allah. Akan menyatakan hukum kepada bangsa, menegakkan hukum di bumi. Dia telah dipersiapkan Allah, akan menyatakan hukum yang seadil-adilnya. Sebab Tuhan adalah keadilanku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, janji tentang tunas Daud yang adil. Kita lihat dalam Yeremia 23 ayat 3 sampai 8. Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Tuhan. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran. Di Minggu Advent yang pertama ini, mari kita renungkan Tuhan yang menjadi keadilan kita. Sudahkah kita adil di dalam kita memimpin organisasi? Sudahkah kita adil di dalam memerangi sebagai peran, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah kepada anak, atau ada bawahan kita di dalam rumah? Biarlah melalui firman ini kita betul-betul mau mengevaluasi diri. Sebab Tuhanlah, itulah namanya, yang ingin mau menyingkapi kebenaran yang seadil-adilnya. Tuhan memberkati. Amin. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita diambil dari Yeremia pasal 23 ayat 6b. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilanku. Sekali lagi saya bacakan, Yeremia 23 ayat 6b, Tuhan
keadilan kita. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba telah menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memeteraikan dan terpatri di dalam benak, hati, dan pemikiran kami, agar kami dapat melakukan dan mengevaluasi kehidupan sepanjang Engkau percayakan kami di padang gurun dunia ini dengan seadil-adilnya, agar hukum jangan kami putar balikkan. Kalau yang di atas kami tumpulkan, tetapi kalau yang di bawah kami pertajamkan. Mari Tuhan Yesus, tolong setiap kami pribadi lepas pribadi dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau melangkah pasti di minggu Advent ini, agar kami mempersiapkan kehidupan kami ketika Engkau datang kedua kalinya menjemput kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, di minggu Advent yang pertama kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Jemaat Epifanias Jakarta. Sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita dapat transfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan boleh kita juga langsung memberikan pada saat kita nanti sudah ibadah seperti biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh menapaki kaki di hari yang 29 bulan November 2020. Sungguh kami merasakan perjalanan pendampingan Tuhan di dalam setiap langkah juang kami. Di dalam kami meniti langkah kehidupan kami sepanjang tahun 2020 ini. Terima kasih sabda firman yang Kau telah sampaikan kepada kami lewat mulut bibir hamba-Mu. Biarlah kami dapat mengenang bahwa Tuhan adalah keadilan kami, dan kami dipanggil untuk mau adil kepada sesama, kepada seluruh kaum keluarga kami sebagai atasan, kami sebagai guru, kami sebagai pejabat, agar kami betul-betul adil kepada bawahan kami, bahkan rekan sekerja kami. Tolong setiap kami Bapa, agar kami tidak mau melupakan apa yang Tuhan telah sabdakan kepada kami. Agar ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kami yang kedua kalinya, kami dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kami kerjakan selama Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan. Terima kasih Tuhan, di dalam doa syafaat kami ini, kami mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Engkau telah limpahkan rahmat berkat-Mu di dalam kami berupaya, berusaha dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kami, jasmani dan juga rohani kami. Dan kami telah mengumpulkan sebagian yang berasal dari Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikannya. Biarlah Tuhan yang mau melimpahkan rahmat berkat anugerah-Mu. Oleh sebab firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu itu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan, persembahan syukurmu, dan ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan kepadamu tingkap-tingkap langit dan mengirimkan rahmat berkat anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji, aku akan mengusir belalang pelahap di dalam perbendaharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bawa dan serahkan seluruh jemaat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu, agar Tuhan yang mau melengkapi mereka dalam tugas tanggung jawab, dalam mereka bekerja berkarya. Biarlah Tuhan yang mau memberkati keluarga mereka, suami, anak mereka, orang tua mereka, bahkan apapun yang sedang mereka pikirkan. Mari Tuhan Yesus, kami mau berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang sudah kena sakit penyakit COVID-19 ini. Mari Tuhan, Engkau hiburkan mereka, kuatkan iman mereka, agar kami mau menjaga imun tubuh kami, menjaga iman percaya kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami mau mendengarkan semua apa yang Tuhan sudah perintahkan melalui pemerintah bangsa dan negara kami. Kepadamu kami serahkan pemimpin kami di Sinode GNKP Indonesia, mulai dari Eporus dan Bendum, bahkan
seluruh hamba-hamba Tuhan, guru-guru jemaat. Biarlah Tuhan yang mau memperlengkapi hamba-hambamu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menghantarkan kami di minggu Advent yang pertama. Dalam arti kami mengenang akan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Biarlah kami menantikan dan mempersiapkan segalanya. Secara khusus kami mau berdoa untuk para medis Bapa. Berkati keluarga mereka. Mereka ada di garda ke depan Bapa. Para dokter, biarlah mereka dapat melayani dengan ketulusan hati. Dan segala sesuatu berbuat seturut akan kehendak-Mu dengan tidak memperhitungkan untung ruginya. Berkati keluarga-keluarga mereka. Demikian juga untuk presiden, wakil presiden, para menteri, para TNI, Bapak ABRI yang telah bersikeras mau betul-betul menegakkan keadilan di negara, di bumi pertiwi yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan lengkapi mereka. Banyak hal-hal yang Tuhan izinkan, yang ingin mau mengacaukan kehidupan bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan tenangkan, Tuhan lebih berkuasa. Tuhan adalah hakim yang adil, yang mau melihat bagaimana rintihan, keluhan umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu seluruh pergumulan, sukacita, dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Permata-permata yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah rahmat berkat anugerah Tuhan. Sebab Tuhan ada di awal kehidupanmu, Tuhan ada di pertengahan hidupmu, bahkan Tuhan ada di akhir kehidupanmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, dan Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini hingga Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Salam, jemaat yang terkasih. Selamat Minggu Advent yang pertama. Tuhan memberkati. Amin.